Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Syekh Albani rahimahullah mengatakan al-qiyam, berdiri, dan berdiri ini merupakan rukun di dalam salat. Apabila seseorang mampu untuk berdiri, kemudian dia tidak melakukannya, maka salatnya batal. Apabila salat tersebut adalah salat wajib. Adapun di dalam salat sunnah, maka dibolehkan duduk walaupun mampu untuk berdiri, sehingga berdiri di sini menjadi rukun solat dalam solat wajib saja. Adapun dalam solat sunnah, maka ini bukan termasuk rukun solat. Kenapa demikian? Dalilnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah solat wajib dalam keadaan duduk selama beliau mampu untuk berdiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan orang yang solat untuk sholat dalam keadaan berdiri, dan perintah pada asalnya menunjukkan suatu kewajiban, sehingga apabila ditinggalkan maka orang yang meninggalkannya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan, sehingga sholatnya menjadi batal. Makanya Syekh Albani rahimahullah di sini mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'ima. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam salat, baik dalam salat fardu maupun dalam salat sunnah, i'timaran biqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berdirilah kalian untuk Allah di dalam salat dengan khusyuk, terjemahannya, dan laksanakanlah salat. Karena memang menukil penerjemahan dari Al-Quran, tapi ada makna yang tidak disebutkan di dalam terjemahan tersebut. Karena arti waqumu artinya adalah berdirilah, walaupun maknanya juga laksanakanlah, tapi ada makna berdiri yang tidak disebutkan dalam terjemahan tersebut. Kalau tidak disebutkan kata berdiri, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil wajibnya berdiri. Padahal di sini Syekh Albani rahimahullah menginginkan makna berdiri, sehingga harusnya diterjemahkan waqumu lillahi qanitin, laksanakanlah salat dengan cara berdiri, dan dengan khusyuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin ketika salat mereka melakukannya dengan cara berdiri, dan perintah menunjukkan kewajiban, sehingga kalau ada orang mampu berdiri tapi dia duduk, maka sholatnya tidak sah di dalam sholat wajib ya. Dan ini ya, di sebagian tempat ada yang melakukannya. Jadi dia kalau berdiri agak berat tapi masih mampu berdiri, sehingga dia sholat membukanya dengan cara berdiri, kemudian setelah itu duduk, kemudian ruku seperti rukuknya orang duduk, kemudian sujud juga demikian. Ini kalau dia masih mampu berdiri tapi melakukan seperti ini, sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena berdiri menjadi rukun sholat wajib selama orang mampu. Dia berjalan dari belakang menuju ke shaf, kemudian meletakkan kursi di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa dia mampu untuk berdiri, sehingga tidak boleh dia takbir kemudian setelah itu duduk. Kalau itu dalam sholat wajib tidak boleh, kecuali kalau dia berdiri dalam waktu yang lama benar-benar tidak mampu untuk berdiri, maka ketika itu dia boleh duduk. Tapi banyak yang bermudah-mudahan dalam hal ini ya. Dan kita sering melihat hal ini di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Saya sering
ya melihat orang-orang yang demikian. Di sana disediakan kursi-kursi untuk orang-orang yang tidak mampu berdiri, sehingga banyak orang yang bermudah-mudahan melihat orang lain duduk di atas kursi ketika sholat fardu, dia ikut-ikutan. Padahal hal ini menjadikan sholatnya tidak sah. Selama orang mampu untuk berdiri, maka dia wajib berdiri di dalam sholat wajib. Wa amma fis safar fakana yusalli ala rahilatihin nafilah. Sedangkan di dalam keadaan safar, beliau sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas tunggangan beliau. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah tidak diwajibkan untuk berdiri, walaupun orang bisa melakukannya dalam keadaan berdiri. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.